100,2 FM Radio GPDI Situbondo. Haleluya. Selamat pagi para pendengar setia Radio GPDI Situbondo yang ada di rumah. Kita bertemu lagi dalam acara kesayangan kita, yakni Sarapan Rohani, makanan yang sesungguhnya bagi hati. Telah hadir di sebelah saya Bapak Sigit. Shalom Bapak Sigit. Halo. Bagaimana kabarnya? Baik, Puji Tuhan. Kak Debbie. Selama beberapa menit ke depan kita akan mendengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Bapak Sigit. Oke, langsung aja Bapak Sigit. Selamat pagi, selamat bersekutu kembali di dalam firman Tuhan yang menjadi makanan buat tubuh rohani kita yang akan menguatkan hidup kita di dalam segala sesuatu. Puji Tuhan, berjumpa kembali dalam acara Sarapan Pagi GPDI Situbondo. Terima kasih kepada host Kak Debbie yang sudah mendahulukan acara ini. Pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang kita akan baca di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, saya ulangi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita garis bawahi dua kata, menerimanya dan percaya dalam namanya. Menerimanya berarti titik balik dalam kehidupan kita saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengaku segala dosa dan kesalahan kita. Itu adalah titik balik dari setiap anak-anak Tuhan untuk diselamatkan. Dan itu awal dari segala sesuatu dan merupakan proses seperti kata firman Tuhan, iman yang akan terus diproses kepada kesempurnaan. Ya, firman Tuhan juga katakan iman terus akan kita harus mengerjakan keselamatan itu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Artinya terus berproses dalam kehidupan kita. Di dalam ayat yang ke-12 tadi dikatakan menerimanya. Ya, menerimanya. Nya di sini yaitu guru besar, yaitu Tuhan Yesus. Kita tahu kita tidak pernah melihat Dia, tetapi kita menerima firman-Nya. Karena di dalam Injil yang pasal yang sama, di dalam Injil Yohanes ayat yang pasal 1 ayat pertama dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ya. Artinya kita menerima Tuhan Yesus yang di dalam pasal yang sama ya, dikatakan di dalam ayat yang ke-14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Firman Allah yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan, ya, Alkitab yang kita miliki sebagai firman Tuhan, kita mau menerimanya dengan sepenuh hati di dalam setiap kehidupan kita, ya, tidak tergantung dengan keadaan kita, dengan keberadaan dan apapun yang ada di dalam dunia kini, tetapi kita mau menerima sepenuhnya firman Tuhan. Karena renungan pada pagi hari ini saya beri judul yaitu totalitas tanpa batas ya. Kita mau menerima sepenuhnya firman Tuhan yang akan terus memproses kehidupan kita dari kebenaran kepada kebenaran. Ya, setiap janji firman Tuhan kepada setiap janji firman Tuhan. Ya, karena firman Tuhan di dalam pasal ini juga dikatakan di dalam ayat yang
tadi di dalam ayat yang sama, yaitu semua orang yang menerima diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yang berhak menerima setiap janji-janji Allah yang merupakan warisan dari setiap kehidupan anak-anak Tuhan yang membawa kehidupan kita kepada keselamatan yang kekal. Itu yang Tuhan mau kepada kehidupan saudara dan saya, ya. Sehingga banyak hal Tuhan katakan pada penghakiman nantinya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, orang yang akan diselamatkan. Aku telah melayani, aku telah mengusir setan, mengadakan mujizat dan sebagainya. Tetapi saya katakan di sini kita sama-sama mau belajar orang yang menerimanya. Artinya menerima setiap firman Tuhan, setiap perkataan Tuhan dengan totalitas dalam kehidupan kita, tanpa batas. Artinya tanpa syarat dalam kehidupan kita. Memang siapakah diri kita di hadapan Tuhan? Ada banyak kelemahan, ada banyak kekurangan, ada banyak sekali ketidaksempurnaan dalam kehidupan kita. Tetapi firman-Nya, sekali lagi, kalau janjinya firman-Nya itu buat kehidupan saudara dan saya, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan menolong untuk kita menerimanya, menerima setiap janji firman Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Firman-Nya juga katakan di dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, kita baca Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Amin. Klop dengan janji firman Tuhan, kita mau menerima setiap firman Tuhan. Artinya tidak bergantung dengan keberadaan diri kita, tidak bergantung dengan situasi apapun di dunia ini, tetapi sekali lagi kita memperhadapkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita katakan dengan penuh kerendahan hati, Tuhan, saya mau menerima Engkau sepenuh-penuhnya, Tuhan katakan minta supaya diberikan kepada kita apapun yang kita butuhkan untuk kita dapat menerima setiap firman Tuhan. Menerima, yaitu firman Tuhan ini adalah pribadi Tuhan sendiri. Puji Tuhan, kita memiliki Allah yang setia. Juga firman Tuhan katakan, biarlah bukan kehendakku yang jadi, banyak kali. Dan ini acap kali Tuhan katakan di dalam doanya sebelum dia menghadapi salib itu, dia katakan bukan kehendakku tetapi kehendakmu yang jadi. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan yang terakhir pada pagi hari ini kita baca di dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-10. Matius pasal 6 ayat yang ke-10, yaitu doa daripada Tuhan Yesus yang juga menjadi contoh dan teladan pengharapan kita saat kita di dunia ini, kita mau menerima setiap janji-janji firman Tuhan. Matius pasal 6 ayat 10 dikatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Puji Tuhan, biarlah senantiasa kita dalam setiap langkah kehidupan kita mau mengarahkan pandangan hidup kita kepada Tuhan. Di ayat yang pertama tadi dikatakan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Dua kata ini saling terkait. Kalau kita mau belajar menerima setiap perkataan, setiap firman yang ada di dalam Alkitab ini, dalam situasi keadaan apapun, tidak bergantung dengan diri kita dan dunia dan apapun, tetapi kita mau sepenuhnya bergantung kepada Tuhan sesuai dengan janji-janji Tuhan yang akan memampukan kita. Kita adalah orang-orang yang dikatakan di sini adalah orang-orang yang percaya dalam namanya, untuk kita menjadi anak-anaknya dan kita akan menerima
setiap janji-janji firman Tuhan itu merupakan warisan dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan. Puji Tuhan, inilah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita mohon Roh Kudus menolong memimpin langkah-langkah kehidupan kita untuk kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat menerima setiap perkataan firman Tuhan, karena itu adalah Tuhan sendiri, karena itu adalah pribadi Tuhan sendiri yang akan memberkati saudara dan saya sampai dari hari ini dan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada saudara Gaby. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Sigit buat renungannya pada pagi hari ini. Kiranya renungan tadi dapat menjadi sarapan bagi kehidupan rohani kita untuk menjalani aktivitas pada hari ini. Terima kasih, sampai bertemu lagi di episode selanjutnya.